Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kong Tisobo. Semoga sobat semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang baru sakit segera diangkat penyakitnya, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Buat sobat yang baru gabung dengan channel Kong Tis, saya ucapkan salam kenal, salam sukses, semoga bahagia selalu. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih pada sobat semua yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sobat Kongti, di kesempatan dan di hari yang baik ini Kongti mengajak sobat semua berkunjung ke destinasi wisata yang terkenal dengan negeri di atas awan, negerinya para dewa-dewa, yaitu Kawah Sikidang Dieng. Ini tadi kita dari sebuah desa yang terkenal dengan sebutan pemukiman penduduk tertinggi 10 Jawa, yaitu Desa Sembungan Sikunir Dieng yang berketinggian 2463 mdpl, yang kebetulan jalur jalannya searah dengan jalur menuju Kawah Sikidang ini. Ketemu dengan rambu-rambu Kawah Sikidang, kita belok kiri nih sobat. Kalau yang lurus itu menuju titik 0 Wonosobo nih, Dieng Wonosobo, Telaga Warna dan Candi Arjuna. Sebenarnya untuk pintu masuk pembelian tiket di Kawah Sikidang ini ada dua nih sobat, ada dua loket. Untuk pintu utama pembelian tiket kita tidak usah belok sini nih sobat, lurus saja, nanti ada pertigaan belok ke kiri yang ke arah Candi Arjuna Kawah Sikidang. Kongti sengaja belok ke sini untuk memberitahu pada sobat semua bahwasanya untuk masuk ke Kawah Sikidang itu ada dua tempat nih, ada dua pintu loket nih. Di sini juga ada penyewaan jeep. Nanti kita coba tanya guys, berapa biaya untuk naik jeep ini guys. JP kalau nyewa berapa Pak? Kalau nyewa, kalau satu tempat 300 Pak. Oh 300 ya. Nyampe muter-muter sana? Ya enggak. Oh sini. Misalnya ya Pak ya, iya. Dari sini diantar ke wisata satu lagi. Tiap satu wisata 300. Kalau 4 tempat ya 600. Oh gitu. Untuk biaya naik jeep itu dari lokasi satu ke lokasi lainnya itu adalah Rp300.000. Sedangkan kalau sekaligus 4 lokasi itu malah lebih murah, yaitu Rp600.000 dengan catatan selama masih di wilayah Dieng. Ternyata masih direnovasi dibangun sobat untuk menuju ke pintu loket ini, bahkan juga dibangun kios-kios sobat, biar mungkin pedagang di sini lebih tertata Di sekitar loket ini juga banyak sekali pedagang yang menjajakan ya sejenis jajan maupun minuman sobat. ATM masuk di Kawah Sikidang ini sobat, ini ternyata Rp20.000.
Untuk tiket yang Rp20.000 itu nih sobat, itu adalah sekaligus kita bisa masuk ke Candi Arjuna nih. Jadi sekaligus nih kalau kita masuk di Kawah Sikidang ini, kita juga bisa karsisnya itu nih, itu bisa untuk masuk ke Candi Arjuna. Demikian juga sebaliknya nih sobat, kalau kita beli tiket di Candi Arjuna itu kita juga sekaligus bisa untuk masuk di sini nggih, tiketnya tuh nggih, di Kawah Sikidang ini. Kalau kita mau menuju Kawah Utama Sikidang ya, kita harus melewati jembatan kayu ini nggih sob. Mungkin dari sobat ada yang belum tahu nggih mengenai jembatan kayu ini nggih. Jembatan kayu yang kita lewati ini terkenal dengan nama Jembatan Kayangan nggih. Jadi kita harus lewat jembatan kayangan ini untuk menuju Kawah Utama Sikidang. Jembatan kayangan di Sikidang ini sobat, itu menurut tugas panjangnya kalau kita mau sampai di Kawah Utama itu kurang lebih 1 km nih sob. Lumayan ya. Tapi sobat nggak usah khawatir nih sob kalau capek nih. Karena di sekeliling jembatan ini banyak sekali dibangun gazebo dan juga ada taman-taman nggih. Jadi kita kalau capek bisa istirahat dulu di sini nggih, sambil memandang alam sekitar yang ternyata juga sangat cantik dan indah. Mulai pintu masuk Kawah Sikidang tadi nih sobat, ini kita akan melihat beberapa lubang besar yang mengeluarkan asap yang tidak terlalu tebal gitu. Menurut petugas itu adalah kawah utama di masa lampau. Karena dulu kala Kawah Utama Sikidang ini sering berpindah nggih, pindah tempat. Hal itulah yang menjadi keunikan Kawah Sikidang ini nggih. Jadi tidak hanya melulu di satu tempat tapi berpindah-pindah seperti kijang yang senang lompat-lompat nih sobat. Kawah Sikidang ini tepatnya terletak di Dieng Kulon nih sobat, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara nggih. Jadi sudah tidak termasuk Kabupaten Wonosobo. Di sebelah jembatan kayangan yang kita lewat ini ada beberapa kawah-kawah kecil nggih sob, yang tidak menutup kemungkinan nantinya akan menjadi kawah utama di Kawah Sikidang ini. Untuk menjaga pernapasan sebaiknya sobat kalau berkunjung di sini pakai masker karena kadangkala itu baunya sangat menyengat. Ini Kunti mau coba mendekat ke kawah utama. Sobat Kunti, kenapa kawah ini kok dinamakan Kawah Sikidang nggih? Ada cerita masyarakat sekitar yang masih melegenda sampai saat ini. Konon dahulu kala nggih, di dataran tinggi Dieng ini ada sebuah desa yang subur dan makmur. Di desa itu tinggallah seorang putri yang sangat cantik bernama Putri Sinta Dewi. Kecantikannya dipuja setiap orang sehingga banyak pemuda yang jatuh hati padanya. Bahkan pangeran dari daerah lain banyak yang meminang, namun setiap yang meminang ditolaknya. Rupanya kecantikan sang putri sudah tersebar ke negeri seberang. Hingga suatu ketika kabar kecantikan Putri Sinta Dewi terdengar oleh Pangeran Kidang Garungan. Pangeran Kidang Garungan adalah seorang pangeran yang kaya raya nggih. Kalau orang Jawa itu bilang sugih mlegedu.
diutuslah ajudan untuk meminang Putri Sinta Dewi. Jika Putri Sinta Dewi mau jadi istrinya, akan dikabulkan semua permintaannya. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan Putri Sinta Dewi menerima pinangannya. Tidak berapa lama akhirnya Pangeran Kidang Garungan mendatangi sang putri untuk diperistri. Ini nggih sobat ya, ini adalah kawah utama di Kawah Sikidang ini nggih sobat. Lekutuk umum mendidih nggih sobat. Seperti yang saya bilang tadi nggih sobat, kalau kesini itu bawa masker nggih, karena di sekitar kawah ini baunya sangat menyengat nggih. Kita lanjut nggih sob cerita yang tadi. Setelah bertemu dengan Pangeran Kidang Garungan, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi harapan sang Putri Sinta Dewi. Pangeran Kidang Garungan ternyata manusia berkepala kijang, hingga sang putri berpikir dengan keras bagaimana cara membatalkan pernikahan ini. Oleh karena itu ia mengajukan permintaan atau persyaratan yang sulit pada calon suaminya itu. Ia meminta pada Pangeran Kidang Garungan membuatkan sumur dalam 1 malam harus jadi tanpa dibantu orang lain, dengan alasan masyarakat di desanya kekurangan air. Akhirnya sang pangeran pun menyanggupi permintaan itu. Dengan kesaktiannya dia menggali dengan tangan dan tanduknya. Ketika hari menjelang pagi, sumur itu hampir jadi. Putri Sinta Dewi pun panik karena tidak mau menikah dengan pangeran itu. Akhirnya Putri Sinta Dewi mengerahkan pengawalnya untuk menimbun sumur yang sedang digali oleh Pangeran Kidang Garungan. Pangeran Kidang Garungan ditimbun bersama sumur yang digalinya, tapi dengan kesaktiannya dia berusaha keluar sehingga terjadi ledakan. Ketika Pangeran Kidang Garungan hampir keluar dari timbunan tanah itu, pengawal Putri Sinta Dewi kembali menimbunnya. Di saat itulah Pangeran Kidang Garungan sempat mengucapkan sumpahnya kelak semua keturunan Putri Sinta Dewi akan berambut gimbal. Demikian guys sob, cerita atau legenda asal usul terjadinya Kawah Sikidang Dieng ini guys. Dan untuk kebenarannya wallahu alam guys sobat. Di kawasan Kawah Sikidang ini kita tidak hanya melihat keunikan dan keelokan kawahnya saja guys sobat, tapi kita juga bisa menikmati betapa indah dan cantiknya alam yang mengelilingi kawah ini. Seperti yang sudah sering saya bilang guys sob, mengagumi sesuatu jangan sampai melebihi kekaguman kita pada Rob yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Sobat Kongti, kalau kita mengikuti jembatan kayangan ini terus, sebelum pintu keluar akan ketemu dengan sebuah pasar
yang menjajakan berbagai macam jenis dagangan, mulai dari pakaian, ada baju, kaos, kuliner ya, yang tentunya tidak ketinggalan jajanan khas daerah Dieng ini, yaitu karika nggih sob. Kalau kita melewati pasar ini guys sob, ini adalah sekaligus kita menuju pintu keluar dari area Kawah Sekidang nggih. Tapi tidak melalui ketika Gong Tisobo tadi masuk nggih, melainkan keluar melalui pintu utama pembelian tiket nggih. Demikian review di Kawah Sekidang ini, semoga bermanfaat nggih. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih pada sobat semua yang telah meluangkan waktunya menonton video ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Like, subscribe, dan komentarnya ya sob, biar kedepannya lebih bersemangat membuat video yang bagus dan lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.